perkenalkan nama aku Inaya Sadewi, biasanya dipanggil Naya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karissa, biasa dipanggil Caca. Halo semuanya, perkenalkan aku Aninda Syifa, biasa dipanggil Anin. Polisi menangkap seorang pedagang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Korban yang melapor akibat kasus pelecehan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Bentuk pelecehan pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pelecehan verbal dan non-verbal. Dan yang saya akan bahas di sini mengenai pelecehan verbal yang tanpa disadari dapat menjadi kebiasaan atau bahan candaan karena sering terjadi di kalangan masyarakat. Pelecehan verbal merupakan pelecehan secara lisan atau tanpa sentuhan fisik yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Contohnya, bersiul untuk menggoda, lalu melontarkan kalimat-kalimat dengan kata-kata menyindir dan merujuk pada perilaku seksual atau pelecehan. Baik itu di depan umum secara langsung maupun melalui komentar di media sosial yang sengaja untuk menghina serta seksual bullying dan chatting yang tersirat akan hal seksual serta lainnya. Semua hal itu tanpa disadari menjadi hal yang umum terjadi dalam terselubung karena biasanya terbungkus sebagai candaan. Bercandaan pun ada batasnya. Apabila sudah masuk dalam hal tersebut, maka hal yang dilakukan tersebut sudah termasuk ke dalam pelecehan secara verbal. Pelecehan seksual non-verbal adalah bentuk pelecehan yang tidak melibatkan komunikasi verbal atau sentuhan fisik, namun tetap memiliki dampak yang merugikan dan mengganggu bagi korbannya. Tindakan ini mencakup berbagai isyarat ekspresi dan atau perilaku yang melibatkan konotasi seksual dan bertujuan untuk mengintimidasi, mengancam, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Meski tidak ada kata-kata atau kontak fisik, pelecehan seksual nonverbal dapat sangat mengganggu dan meninggalkan dampak psikolog yang mendalam. Penting untuk dicatat bahwa jenis pelecehan ini ilegal dan ada mekanisme yang ditetapkan untuk mencegah pelecehan dan menghukum pelaku pelecehan. Pelecehan nonverbal mengacu pada contoh pelecehan yang menggunakan komunikasi nonverbal sebagai media pelecehan. Di tempat kerja atau kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghadapi beberapa jenis pelecehan. Bahasa tubuh dan tindakan kita dapat menyebabkan pelecehan. Beberapa contoh umum pelecehan nonverbal meliputi menatap atau melongo, mengirim gambar yang tidak diminta, atau sentuhan fisik yang tidak diinginkan. Pelecehan nonverbal merupakan bentuk pelecehan yang sangat umum. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah sifat halus dari pelecehan nonverbal. Pelecehan ini biasanya tidak disadari. Hal ini pada gilirannya menyebabkan pelecehan nonverbal lebih lanjut dan berlanjut menjadi lingkungan setan. Ciri-ciri pelecehan seksual nonverbal itu seringkali sulit dideteksi karena tidak selalu terjadi secara langsung dan terang-terangan. Ciri-cirinya meliputi tindakan yang tampak biasa namun makna atau maksud seksual atau disertai cara-cara membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tindakan ini juga seringkali dilakukan berulang-ulang seolah-olah tidak berbahaya namun sebetulnya memiliki tujuan atau makna yang mengarah pada pelecehan.
Pelecehan seksual nonverbal memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dengan meningkatkan kecemasan, rasa malu, dan ketakutan. Korban mungkin akan merasa tidak nyaman berada di sekitar pelaku atau di lingkungan di mana tempat pelecehan tersebut terjadi. Jika pelecehan tersebut terjadi di tempat kerja atau lingkungan belajar, dampaknya bisa mengurangi produktivitas atau membuat korban merasa enggan untuk datang ke tempat tersebut. Di dalam beberapa kasus, pelecehan ini pun juga bisa mengurangi rasa percaya diri dan harga diri seseorang. Pelecehan seksual nonverbal diantaranya memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada tatapan yang tidak pantas, seperti menatap seseorang secara intens pada bagian tubuh tertentu dengan maksud seksual. Yang kedua, gerakan tubuh atau isyarat seksual, seperti menjilat bibir atau mengedipkan mata dengan cara menggoda. Ketiga, memperlihatkan sesuatu yang mengarah ke pornografi, seperti menunjukkan gambar atau video yang berunsur seksual tanpa persetujuan seseorang. Yang keempat, mengirim pesan atau gambar seksual, seperti mengirim foto atau video yang bersifat seksual melalui media sosial atau aplikasi pesan.